Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam kasih Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih kemurahan Tuhan yang hari ini hadir dalam ibadah raya GPD Pusat di sesi yang pertama. Dan saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kita sudah memasuki triwulan yang ketiga ya. Dan kita sudah ada dalam tema yang baru, tema tentang melayani Tuhan ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Di ibadah minggu lalu saya sudah bicara tentang esensi ataupun kehidupan yang ada dalam Tuhan itu sesungguhnya adalah kehidupan yang melayani Tuhan ya. Bahwa melayani Tuhan itu sudah ada sejak permulaan, dan ini pun akan kita bahas pada bagian ini. Ya, dan juga melayani Tuhan itu harus giat, harus melimpah-limpah. Dan kita tahu dalam jerih payah kita, jerih lelah kita dalam pelayanan, pasti kita akan menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini saudara, saya memberi tema melayani adalah rancangan Allah. Haleluya. Kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat ayatnya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Minggu lalu juga saya sudah singgung, tetapi kita bahas secara detail pada kesempatan pagi hari ini di sesi yang pertama. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Pekerjaan baik, ada pelayanan ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, semua kita diciptakan punya tujuan. Katakan amin. Apapun latar belakang kita, apapun yang kita lakukan di masa yang lampau, dan kita ada sekarang sebagaimana kita ada, kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita ini diciptakan Tuhan itu punya tujuan, punya maksud. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita supaya kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat sejenak dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Di situ kita melihat ada seorang yang buta sejak lahir ya. Dan murid-murid kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, siapa yang salah? Orang ini atau orang tuanya yang melahirkan dia?" Ya. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Coba kita lihat. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus katakan, jawab Yesus, bukan dia. Jadi bukan orang buta itu. Dan bukan juga orang tuanya. Haleluya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, dalam sesuatu yang terlihat salah, sesuatu yang terlihat tidak benar, karena orang ini lahir buta, cacat, di pandangan manusia hal itu menjadi sebuah hal yang handicap, ya, menjadi sebuah yang cacat, yang tidak baik, sandungan bagi manusia. Tetapi Tuhan katakan, bukan orang ini pesalah, bukan juga orang tuanya punya salah, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Saudara lihat, sekalipun dalam kesalahan yang terlihat oleh manusia,
Tetapi di mata Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam planningnya Tuhan, dalam desainnya Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Apalagi kita yang sekarang hidup dalam kasih karunia Tuhan, menikmati sesuatu yang luar biasa. Saudara yang hadir hari-hari ini masih bisa melihat, masih bisa berkata-kata, masih bisa berjalan, masih bisa sehat. Tentu kita punya rancangan yang Tuhan sudah desain sejak awal bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, kita akan melihat rancangan pelayanan atau rancangan kita, ya, kita ini didesain untuk melayani Tuhan. Yang seperti apa yang Tuhan persiapkan dalam diri kita, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Garis bawahi itu pernyataan, statement firman Tuhan. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahasa Inggris dalam terjemahan New International Version, for we are God's handiwork, create in Christ Jesus to do good work, which God prepare in advance for us to do. Di mana Allah sudah persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Ada satu terjemahan lain, New Living Translation, dia bilang begini, for we are God's masterpiece. Haleluya. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, karya agung Tuhan. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned. Dia pakai terjemahan lama, yang dia sudah rancangkan, dia sudah rencanakan for us long ago. Dia sudah rancangkan jauh sebelumnya. Haleluya. Rancangan Tuhan bagi kita adalah kita hidup melayani Tuhan. Katakan amin. Nah, ada 3 hal rancangan pelayanan yang Allah desain sejak manusia Tuhan ciptakan. Mari kita melihat hal tersebut, ya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, puji Tuhan. Kita lihat terlebih dahulu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Tuhan katakan demikian, atau firman Allah katakan demikian. Maka Allah menciptakan, Allah memberkati mereka, ayat 28. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, memang ditulis di sini beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi terjemahan bahasa Inggris atau kata asli dalam Ibrani, ya, sebenarnya bukan bicara beranak cucu. Memang itu punya pengertian juga, ya, ada pengertiannya di situ. Tetapi kalau kita baca bahasa Inggris, itu kata beranak cuculah ditulis be fruitful. Artinya apa? Berbuah. Haleluya. Berbuah, saudara. Be fruitful and multiply. Berbuah dan bertambah banyak. Saudara, hal yang pertama yang kita lihat dalam rancangan pelayanan yang Tuhan desain kepada manusia, bahwa rancangan melayani kepada manusia itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Berbuah, be fruitful. Saudara, berbuah itu, pohon berbuah, tidak pernah pohon itu memakan buahnya sendiri, ya kan? Buah itu harus dinikmati oleh pihak ketiga atau orang lain, atau binatang misalnya, ya kan? Monyet dia suka makan pisang, ya. Tapi tidak pernah pohon pisang dia makan buahnya sendiri. Tidak pernah, saudara.
Buah itu identik dengan menjadi sesuatu atau menjadi kegunaannya dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Buah itu seperti itu, saudara. Buah itu akan berguna ketika orang rasa. Ketika orang lain rasakan manis, enak, segar. Itu esensi buah, saudara. Nah, rancangan berbuah itu sudah Tuhan nyatakan sejak manusia diciptakan. Haleluya. Jadi sebagai orang percaya berbuah setelah kita tahu akan hal ini. Berbuah itu bukan pilihan, tetapi satu keharusan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Katakan amin. Dalam hidup ini, dalam hidup bergereja, berjemaat, dalam hidup melayani Tuhan, dalam hidup memberi dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa katakan, oh saya nggak suka melayani, biar aja saya jadi jemaat biasa. Tidak, saudara, bukan pilihan, ya, tapi keharusan. Coba lihat lagi Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Dengan cepat supaya mengingat waktu, saudara, ya, saya langsung baca. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, jadi setelah Adam Hawa diciptakan, Tuhan katakan berbuah, ya. Kemudian kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kemudian dosa itu menguasai manusia sehingga kondisi dan situasi manusia itu begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dalam pasal yang ke-8, ya, Tuhan perlu merestorasi atau semacam ada penghukuman dari Tuhan. Air bah datang. Nah, setelah di restart, ya, dimulai dari awal, tetap firman Tuhan katakan kepada Nuh dan keluarganya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Kata yang sama, be fruitful. Saudara, kalau tidak penting hal ini tidak akan dicatat 2 kali, saudara. Setelah air bah pun demikian, ya. Nah, bukti keseriusan Tuhan terhadap buah yang harus dihasilkan, pelayanan, dampak yang harus kita kerjakan. Berbuah maksudnya melayani, berdampak bagi orang lain, saudara, ya. Mari kita melihat Markus pasal 11 ayat 12 sampai yang ke-14, ketika Yesus mengutuk pohon ara. Saudara baca saja di rumah sana, ya. Soalnya ini mengingat waktu. Pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk Tuhan. Padahal pohon ara itu rimbun daunnya, menjadi tempat perteduhan. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang, Yesus mendapati pohon ara itu tidak berbuah. Padahal itu bukan musim berbuah, saudara. Sebagaimana layaknya buah-buah di zaman di mana Tuhan ada, dia di Timur Tengah pada saat itu bukan musim berbuah. Coba jelas Alkitab katakan. Tetapi Tuhan kutuk. Artinya apa? Keseriusan Tuhan terhadap buah yang Tuhan cari ini yang penting, saudara. Harus kita pahami ini. Berbuah itu bukan tunggu musim, bukan tunggu waktu-waktu, bukan tunggu nanti naik gaji, bukan tunggu nanti setelah kaya. Melayani itu bukan seperti itu, saudara. Tidak mengenal waktu, harus tunggu waktu baik, waktu jahat, ya. Tunggu dulu DP Mood. Bukan seperti itu, tetapi melayani Tuhan, berbuah bagi Tuhan sepanjang waktu. Haleluya. Dan kalau ranting itu tidak berbuah, Yohanes pasal 15 ayat 2 sampai ayat 6, saudara tahu sendiri, akan di cut off, akan dipotong. Hal pertama, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, melayani Tuhan sejak semula sampai sekarang. Haleluya. Yang kedua, rancangan pelayanan yang kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, ya. Itu sudah dicanangkan di dalam diri Yesus. Haleluya, ya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Itu Efesus pasal yang kedua ayat 10. Kita perlu lihat dulu saudara ayatnya, Efesus pasal yang pertama, untuk memberi penjelasan bahwa bukan hanya sejak manusia diciptakan, tetapi jauh sebelum penciptaan itu sendiri Tuhan sudah merancangkan dalam diri Yesus tentang bagaimana kita harus melayani. Coba Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan kata dalam Kristus. Ayat yang keempat, sebab di dalam dia ini siapa? Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sampai di situ. Dalam Yesus, oleh Yesus Kristus. Saudara, rancangan melayani itu ada dalam diri Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus ingatkan harus kita teladani Yesus, pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena Yesus itu Dia Allah, Dia adalah Tuhan, tetapi Dia mau melayani. Haleluya. Mau mengosongkan dirinya, mau menjadi rupa seorang hamba, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Saudara, rancangan Tuhan bukan hanya sejak semula, sejak manusia diciptakan, tetapi jauh sebelum itu. Memang kata asli daripada Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ada kata predestination, ya. Tetapi sebenarnya bukan soal itu. Pemilihan Tuhan itu di dalam Kristus. Artinya apa? Yesus yang sudah ditentukan sejak semula. Kita harus melihat akan hal ini. Apa yang ditentukan? Kita melayani. Karena apa? Teladan kita, Yesus Kristus Tuhan, adalah pelayan yang sesungguhnya. Dia katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi ketebusan bagi banyak orang. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberikan teladan. Yesus sendiri teladannya, role model dalam pelayanan. Nanti dalam bagian-bagian selanjutnya kita akan lebih detail lagi keteladanan apa yang harus kita pelajari dari Yesus, ya. Tetapi kita melihat di sesi ini tentang rancangannya itu sudah didesain sejak awal dalam ketika manusia diciptakan dan dalam diri Yesus. Dan bagian yang terakhir, saudara, haleluya, yang ketiga sekarang, setelah kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan sejak manusia diciptakan, kita tahu rancangan pelayanan juga ada dalam diri Yesus dan Yesuslah teladan pelayanan sesungguhnya. Yang ketiga, Tuhan mau kita hidup di dalam rancangan itu. Katakan amin. Haleluya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahasa Inggris ada satu terjemahan namanya Berea Study Bible. For we are God workmanship create in Christ Jesus to do good works with God prepared in advance as our way of life. As our way of life, sebagai jalan kehidupan kita. Kita harus hidup itu, kita harus jalani itu
Bahasa asli, bahasa Yunani, peripateo. Kita jalani itu. Kita hidup di dalamnya. Itu suatu rancangan yang harus, bukan sekedar rancangan, tetapi kita yang ada, yang ditentukan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, harus menapaki itu, saudara. Harus menjalani hal itu. Haleluya. Hiduplah sebagai pelayan Tuhan. Haleluya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir. Nanti ayat ini akan saya jelaskan di sisi yang kedua. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini perlu di headline, di garis bawahi. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa yang terpilih, bahasa Inggris dia pakai kata the chosen generation. Generasi pilihan. Bukan hanya bicara bangsa, tetapi generasi pilihan kita ini yang ada sekarang. Sebagai generasi pilihan kita apa? Kita adalah imamat yang rajani. Haleluya. Imam itu punya fungsi untuk perantaran manusia kepada Allah. Raja itu punya otoritas. Haleluya. Ini yang luar biasa. Nanti saya jelaskan di sesi yang berikutnya. Tetapi dari hal ini kita ketahui bahwa kita ciptaan Tuhan, pilihan Tuhan, buatan Tuhan, diciptakan untuk melakukan pelayanan, untuk berbuah-buah yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bahkan kita harus meneladani Kristus sebagai pelayan, sebab Dia katakan Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan sekarang kita harus hidup di dalamnya. Yakini bahwa dalam hidupmu engkau adalah imam-imam yang melayani dalam kerajaannya. Haleluya. 3 hal ini harus kita tanamkan dalam hidup kita. Bangga sebagai orang Kristen. Kita ini pelayan, memang pelayan, saudara. Tetapi pelayan yang bukan seperti pelayan yang direndahkan. Ya memang kita harus belajar kerendahan hati, ketundukan. Tetapi itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan. Karena kita satu hari kelak Tuhan katakan akan memerintah bersama dengan Kristus. Haleluya. Hiduplah dalam jalan, dalam rancangan ini. Maka kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah tentukan, sudah persiapkan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Nanti kita sambung di sesi yang kedua ya. Kita belajar tentang bagaimana melayani sebagai imam dan sebagai raja. Puji Tuhan. Haleluya.